Share. Halo, selamat malam Kak Felin. Selamat malam. Nah, ini mau menanyakan yang mengenai isu selingkuh ya. Sekarang diduga P mempunyai penyakit. Benar nggak sih kalau P ini mempunyai penyakit? Kita lihat dari energinya beliau ya. Kalau aku bilang apakah beliau ini memiliki penyakit seperti yang isu yang beredar ya, dan aku akan memberikan dari kacamata aku bahwasanya di sini agak membingungkan juga ya terkait dengan penyakit tersebut. Bisa iya, bisa tidak. Namun memang kalau aku lihat di sini beliau pernah dulu tapi ya dulu itu memang pernah kedapatan memiliki penyakit itu. Namun di sini juga udah ada masa pengobatan ya, dan memang penyakitnya ini adalah penyakit yang artinya memang bawaan dari beliau ya, dan dalam masa pengobatan tentunya ini juga sudah diketahui oleh sang suami. Dan kalau aku lihat juga di sini sang suami juga sudah bisa menerima keadaan dari P yang memang namanya juga cinta ya. Jadi bisa saling melengkapi antara kelebihan dan kekurangannya masing-masing pasangan ini, betul. Nah, kalau dari sisinya P yang kini hanya diam 1000 bahasa karena masalah penyakit ini, menurut Kak Felin gimana sih? Oke, kita lihat ya bagaimana perasaan seorang P dalam menanggapi dan menyikapi tentang penyakit ini. Ini adalah sebuah aib yang semestinya ini adalah tertutup rapat. Namun itu tadi ya, karena permasalahan rumah tangga mereka akhirnya dijadikan alasan ya, dan sebagai bukti kuat bahwasanya diungkap segala perilaku ataupun yang berkaitan dengan seseorang ini ya, artinya dengan seorang wanita P ini. Kalau aku lihat ini adalah sifat ataupun saling membongkar aib. Ini adalah sesuatu hal yang tidak semestinya harus terungkap, tapi ya itu tadi, ini adalah sebuah alasan untuk seorang B ya untuk menyerang, dan juga sebagai bukti tambahan untuk pembuktian bahwasanya seorang wanita P ini sudah bersalah. Namun itu tadi, namanya juga orang kalau sudah terdesak ya, dan aku bilang di sini kalau orang wanita sudah terdesak, pada akhirnya dia juga hanya bisa pasrah dengan keadaannya ya. Namun juga di sini ada berbagai macam upaya agar seorang P ini bisa berdamai. Tapi ya itu tadi, faktanya adalah bahwa si B ini tidak mau berdamai, dan juga tetap dengan prinsipnya, pada akhirnya hubungan ini pun harus kandas. Jadi ya hanya bisa menerima keadaan dan juga hanya bisa pasrah apapun itu yang terjadi mengenai masa lalunya, dan juga perceraian ini ditanggapin dengan baik, dan dia lebih memilih diam ya, karena daripada nanti bicara pun pada akhirnya salah dan menjadi masalah baru. Nah, dalam kasus ini, kisruh ini ya, ini akan terus bergulir sampai mana sih ujungnya? Kita akan lihat di sini dari energi keduanya ya, ujungnya sampai di mana sih? Ujungnya adalah ketika sudah saling menerima ya tentang perceraian ini. Dan kalau aku lihat kita sudah di sini sudah ada keputusan dari MA juga bahwasanya hubungan ini sudah berakhir. Itu tadi, hubungan ini juga walaupun sudah berakhir, ini juga menjadi sebuah aib yang harus bongkar-bongkaran atau saling buka-bukaan mengenai kejelekan masing-masing. Karena di sini ada rasa emosi, ada rasa kecewa seorang pria terhadap istrinya yang memang aku lihat di sini melakukan sesuatu hal yang memang tidak seharusnya dilakukan. Bahkan seorang pria ini merasa bahwa dia itu sudah memenuhi kebutuhannya ya, kebutuhan sang istri, tapi dibalas dengan sang istri dengan segala kebohongannya. Dan di sini juga wajar kalau misalnya sang suami, apalagi statusnya sudah menikah, kemudian istrinya melakukan sesuatu hal yang memang tidak pantas ya harus dilakukan seorang istri. Maka di sini wujud rasa kekesalan, kemudian rasa kecewa juga dituangkan oleh seorang B ini lewat pembuktian-pembuktian yang memang di sini tujuannya adalah sebagai
apa ya, kalau aku bilang ini ada pelajaran yang berharga untuk seorang wanita tersebut, agar di suatu ketika nanti kalau misalnya beliau ini memutuskan untuk menikah ya, agar tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan ini. Itu pun juga sesuatu hal masukan yang baik sesungguhnya ya, terlepas dari apapun kesalahan dari sang wanita ini, namanya wanita juga pasti memiliki alasan ya. Seorang wanita ini juga memiliki alasan kenapa sih dia juga pada akhirnya harus melakukan seperti itu tadi, karena memang hubungan rumah tangganya juga sudah tidak sehat. Dan di sini juga kalau aku lihat ya, ada perlakuan dari sang suami juga yang tidak adil terhadap istri, sehingga dia juga merasakan seperti kecewa, kemudian ada ketertekanan yang aku rasakan dari sesosok wanita ya, mantan istri ini, dimana sang suami yang orang melihatnya suami ini tergolong dan terlihat sukses, tapi kenapa dia harus memperketat segala urusan-urusan rumah tangganya, bahkan suasana panas juga di sini ya, dimulai dari hal-hal kecil, sehingga memang kalau aku bilang sejak memiliki anak pertama, hubungan rumah tangganya ini tidak sehat. Bahkan aku lihat di sini juga ada kondisi di mana ada apa ya, kalau aku bilang dari sang pria sendiri ini memiliki semacam apa ya, tabiat yang memang aku bilang di sini sangat keras wataknya, sehingga ini juga yang membuat apa ya, aku bilang watak dari sang pria ini sangat keras, kemudian diktator ya. Kalau aku lihat dari kartunya ini sangat membuat tidak nyaman kalau dalam suatu hubungan rumah tangga, sehingga siapapun ya wanita yang akan berdampingan dengan sang pria ini harus kuat ya. Dan terbukti beberapa kali mengalami suatu hubungan ya, menjalin suatu hubungan dengan seorang wanita, pada akhirnya kandas ya. Maka ketika dia sudah memutuskan untuk menikah dengan yang sekarang ini, berakhir dengan perceraian, karena memang ada beberapa tabiat ataupun perilaku dari sang pria yang memang di sini sangat membuat wanitanya tidak nyaman. Nah, dengan kisruhnya yang terjadi saat ini ya, ini bisa disebut pembunuhan karakter nggak untuk seorang P? Dan bagaimana nasib seorang P dengan pemberitaan seperti ini ke depannya? Jelas kalau aku bilang di sini memang ini sudah masuknya ke dalam ranahnya adalah pembunuhan karakter ya, dengan bongkar-bongkaran aib membuat sang wanita ini juga merasa down ya. Bukan hanya down, artinya segala aibnya diungkap, dan ini kan semestinya tidak harus terjadi. Kalau memang sudah memutuskan menikah kemudian bercerai, ya sudah, harusnya nggak perlu harus dibongkar-bongkar lagi segala kekurangan atau kelebihan atau apapun itu yang berkaitan dengan sang mantan, karena biar bagaimanapun pada awalnya didasari dengan cinta. Maka kalau harus berakhir pun harusnya berakhir dengan baik-baik saja, terlepas dari sang wanita ini ada kesalahan atau tidak, tapi kita harus bijaksana ya, karena di sini juga ingat ada seorang anak yang memang harus diperjuangkan. Biar bagaimanapun anak ini nanti yang akan menanggung segala kerugian ya, baik secara malu ya, aib dari ibunya ini dibuka, karena yang namanya jejak digital ini yang sangat sulit untuk dihilangkan. Maka ini juga akan berpengaruh pada pendidikan anak, di mana anak ini juga akan menanggung segala risiko dari perpisahan dan perceraian ayah dan ibunya. Sangat disayangkan sekali. Nah, akankah dalam waktu dekat ini seorang B akan menikah lagi, atau begitupun dengan Paula, bagaimana? Kalau aku lihat luka di antara keduanya ini cukup sangat dalam ya. Jadi masing-masing kalau aku bilang memutuskan untuk rehat dulu ya,
di sini perpisahan ini ada luka di antara masing-masing yang sangat dalam, yang sangat sulit untuk bisa memulai sesuatu hal ya, karena di sini butuh waktu, butuh untuk menyembuhkan luka ya. Dan kalau untuk dalam waktu dekat tentunya tidak, karena aku lihat di sini masing-masing memiliki sifat yang keras ya, sehingga aku lihat di sini sang prianya juga merasa kayak keras ya. Jadi terlepas dari apapun dia sukses, kesuksesannya dia adalah seorang lelaki yang merasa bahwa aku bisa sendiri kok, tanpa seorang wanita pun aku bisa sukses ya, dan aku tidak pernah menggantungkan hidup aku terhadap siapapun ya. Apalagi di sini beliau baru kehilangan orang yang dia kasihi ya, orang tuanya ya, sehingga dia merasa bahwasanya sendiri akan jauh lebih baik. Begitu juga dengan sang wanita, dengan adanya perceraian ini dia berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya. Dia akan lebih fokus untuk ya memperbaiki diri dia, dan juga itu tadi untuk ekonomi juga ya. Jadi akan lebih arahnya adalah memperbaiki diri dan juga mencoba untuk menstabilkan ekonomi dan juga fokus di pekerjaan. Kalau untuk dalam waktu dekat untuk menikah tidak. Jadi memang kalau aku lihat butuh beberapa tahun untuk bisa mengembalikan rasa kepercayaan dirinya sang wanita ya. Kalau aku lihat yang pria memang sudah sedang dekat dengan beberapa wanita, tapi di sini pun dia belum bisa untuk membuka hatinya ya, hanya sebatas urusan kerja, dan juga urusannya adalah mengenai karir ya, bukan berarti dekatnya pria ini dengan wanita ini untuk arah untuk menikah, tidak. Oke, terima kasih Kak Femin.